Oke, timnas Indonesia dalam hal ini dalam melanjutkan pertarungannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan timnas Indonesia beberapa skuad telah sampai di Sydney dan akan memulai sebuah persiapan dan menghadapi The Scorers di Sydney. Dan sahabat-sahabat Garuda, ketika media luar negeri ini membahas kekuatan timnas Indonesia yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir melalui program naturalisasi dengan mengkolaborasikan dari para pemain lokal dan juga para pemain lokal kita ini lebih belajar lagi bagaimana menjadi sebuah pemain yang memang tak betul-betul bisa memainkan sepak bola di level internasionalnya, di level yang lebih tinggi. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita abaikan beberapa cawe-cawe yang sekarang kalau dulu-dulunya mereka mengkritik habis dari kepelatihan Coach Sintayong dan juga beberapa pemain, bahkan ada yang mengatakan kepiting rebus, bahkan tidak masuk logika, kan begitu ya. Jadi saat ini adalah apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir membuat mereka cawe-cawe kehilangan jobnya. Bahkan mereka berharap menjadi esko atau menjadi bawahan-bawahan dari PSSI sekarang saat ini ya. Karena mereka mungkin sudah iri dengan kekuatan yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir. Kan begitu ya. Kan lucu ya, sosok Bung Sengkuni itu memberikan framing yang tidak jelas. Kenapa mereka ini tidak memberikan edukasi kekuatan timnas Indonesia saat ini? Lucu ya. Oke, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan kita diskusi di kolom komentar. Karena lu bayangkan ya kalau ini lolos, Coach. Gila. Gimana bro? Gila. Gimana? Bagus lah. Ya bukan, maksudnya lu bisa bayangkan ya yang lu bilang tadi, penonton jadi gitu. Begitu lolos gak tahu lagi kayak gimana itu euforianya. Coba. Itu gila itu kalau. Itu gue bisa setengah gila. Kan itu ntar di Amerika tuh. Orang Indonesia kaya di Amerika semua ngebooking. Gak usah, di sini juga akan berangkat. Iya, tapi di sana juga ngebooking tiket semua. Gue juga akan berangkat. Kalau disponsorin. Gak disponsor. Kan lu gak tau menang kalah. Tapi udah lolosnya itu bro. Lu kalau udah ikut Piala Dunia, I don't care hasilnya apa. Yang penting lu ikut dulu. Pokoknya lu datang dulu. Senior ya di situ 92. Nah, Bung, ini PSSI nggak tanggung-tanggung nih. Tim pelatih aja semuanya punya kualitas yang luar biasa nih. Tambah lagi satu pelatih fisik, satu pelatih analisa video banyak. Itu pelatih kiper kan dari Dewa yang diambil. Tapi Belanda juga. Kalau pelatih fisik itu Quinten Jacoba. Ada juga analis video kan, ada fisioterapi. Tapi semua itu orang-orang yang dekat dengan Patrick Kluivert, yang pernah bekerja sama dengan Kluivert. Ya, terakhir di klub Turki, ya pernah kalau Quinten Jacoba itu pernah di Curaçao. Sama-sama berarti fisik. Ya, juga pemain profesional di Liga Belanda. Komplit kita ya, pelatih ya. Jadi dia atau mereka ini sudah semua udah ada di dalam lah. Video analisnya semua sudah lengkap boy. Kalau bisa fisioterapi bahkan ada di dalam. Dengan Alex Pasturnya dan 3 yang akan ada Lansat bersama dengan Vandenberg, tidak ada alasan untuk kita tidak dapat poin menurut saya kalau bisa melihat komposisi ini. Dan ini sudah paket lengkap. Ya, berarti sudah dianalisa juga pertandingan sebelumnya ya untuk menghadapi tim Australia. Mungkin Patrick juga udah lihat kerangka-kerangka timnya dari tim lawan juga. Ya pasti sekarang sudah main lawan tim Indonesia sudah dianalisa. Sudah ada gambaran. Iya, sudah ada gambaran. Terakhir dia main lawan Arab Saudi. Ketika Arab Saudi nahan mereka, sebelum Arab Saudi kita hajar 2-0 di Senayan, itu sudah dianalisa juga. Semuanya. Kekuatan. Cuma kan ada perubahan pemain sekarang. Ketika dipanggil Tony Popovic dengan baru yang diumumkan tadi itu, 26 pemain, ada banyak yang juga ketika datang ke Indonesia tidak dibawa. Tidak dimain, termasuk Mitsubishi itu yang Om bilang, Iran Kunda juga tidak ada di dalam kan. Sautar Sirkati banyak yang tidak ada. Tapi tetap mereka punya kualitas permainan yang bagus. Australia khusus menyaksikan laga Indonesia Australia ini. Betul sekali, karena kan di Australia ini yang terjauh itu yang dari Perth yang di mana sekarang berada, itu sekitar 150 supporter Indonesia akan berangkat sekitar 5 jam penerbangan menuju kota Sydney. Itu sekitar 3.500 km. Juga ada teman-teman dari Northern Territory, dari kota Darwin, dari South Australia, Adelaide, dan ada juga yang datang dari Melbourne dan juga dari Brisbane. Gitu. Gio, kalau nonton di Indonesia misalnya di GBK itu kan ada titik kumpulnya, supporter bareng-bareng masuk. Nah, kalau di sana gimana? Ya nanti kami baru saja rilis informasi hari ini. Untuk supporter kami ada titik kumpul di gate 1 di Sydney Football Stadium.
Jadi kick off itu kan jam 8:10 waktu setempat. Di jam 5:30 waktu setempat kami akan ada kumpul di depan gate 1. Kami akan ada long march dan chant untuk menyanyikan chant untuk supporter Indonesia untuk menyemangati para pemain kita agar semangat nanti menghadapi pertandingan. Kemudian kami akan masuk jam 7 dalam stadion dan kemudian menyanyikan chant kepada supporter Indonesia, kepada para atlet Indonesia yang kami tanding. Begitu. Ya, kalau dilihat dari jumlahnya sekitar 4.000-an mungkin yang akan datang supporter Indonesia. Artinya itu hanya 10% dari kapasitas stadion. Artinya harus melawan 90% atau sekitar 40.000 orang supporter Australia. Ada kiat-kiat khusus mungkin supaya semangat atau apa yang disiapin ya? Suaranya kedengeran gitu. Kami dari sudah persiapan 3 bulan, kami sudah memastikan agar seluruh supporter ini solid. Jadi kami memberikan can-can yang kalian inginkan, kami sebarkan ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup di Facebook, pada YouTube channel kami dan juga di Instagram kami, agar semua orang tahu kadonya. Kami menghimbau agar para supporter, 4.000 supporter menyanyikan non-stop selama 90 menit, dan kami yakin dan pastikan bahwa supporter Indonesia, biarpun hanya 10% dari stadion, bisa mengalahkan supporter tuan rumah, dan kami akan memastikan suara kami terdengar kepada para pemain dan juga supporter yang ada di layar kaca. Oh, butuh tambahan yang nyanyi, saya sama Cing Abdel siap ya pokoknya. Main DJ aja, main DJ. Main DJ lah kita ya nanti ya. Mas Gio, ini kan timnas punya arsitek baru, juga ada tambahan pemain baru beberapa hari yang lalu. Nah, prediksi lawan Australia gimana nih dari Mas Gio? Tentu kami sebagai supporter Indonesia selalu mendukung timnas tanpa syarat ya. Kami pasti optimis terhadap timnas. Tentu dengan perkembangan yang ada, kami tahu ada perubahan pelatih, ada tambahan pemain baru. Tapi kami yakin racikan dari pelatih Patrick Kluivert dan juga para pemain baru yang dibawanya pasti bisa menandingi Australia. Kami tidak mau muluk-muluk mengejar 3 poin. Bagi kami 1 poin pun adalah hal yang sangat luar biasa untuk bisa direbut dari Sydney. Tapi kami optimis lah bahwa Indonesia akan bisa menampilkan permainan yang terbaik di Sydney dan insya Allah bisa meraih poin. Kalau bisa mungkin menang juga. Amin, semoga. Nah, kalau dari Gio dan kawan-kawan, prediksi line up-nya atau harapan line up siapa sih? Brightest future. And a team that your viewers are going to love this is Indonesia. Indonesia, baby, let's go. I was going to say the same thing. Indonesia, smash the like button. I think we're seeing a serious power shift. Zich weer kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal. Mede door Nederlandse voetballers die Indonesiër zijn geworden. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 with Canada. Banyak orang Australia yang tak percaya. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia, YouTuber dunia justru Indonesia lolos karena hal ini. Sebelum kita masuk ke berita lengkapnya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini. Dengan begitu, kalian telah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Jika sudah, langsung saja kita gas pembahasan. Laga panas akan segera tersaji antara 2 raksasa Asia, Timnas Indonesia dan Australia, dalam matchday ke-7 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 sore WIB. Bagi Timnas Indonesia, kemenangan di laga ini sangat krusial. Jika berhasil menumbangkan Australia, peluang Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Namun, di luar persiapan kedua tim, ada fenomena unik yang sedang terjadi di Australia. YouTuber dunia berbondong-bondong ke Australia, tapi bukan untuk dukung Australia. Biasanya, menjelang laga besar seperti ini, pendukung tuan rumah akan mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Namun, kali ini situasinya justru berbalik. Sejumlah YouTuber ternama dari berbagai belahan dunia justru datang Australia bukan untuk mendukung tim tuan rumah, melainkan Timnas Indonesia. Fenomena ini mengejutkan banyak warga Australia. Di berbagai sudut kota Sydney, terlihat banyak YouTuber asing mengenakan jersey Timnas Indonesia. Mereka bukan orang Indonesia, tapi semangat mereka dalam mendukung Garuda justru luar biasa. Banyak warga Australia yang awalnya mengira para YouTuber ini datang untuk memberikan dukungan kepada Socceroos. Namun, setelah mengetahui alasan dibaliknya, mereka justru dibuat tak percaya. Mengapa para YouTuber ini dukung Indonesia?
Salah satu YouTuber asal Eropa mengungkapkan bahwa dirinya sangat menikmati atmosfer pertandingan yang diciptakan oleh supporter Timnas Indonesia. Ia mengaku pernah menonton langsung laga Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK dan mengalami pengalaman yang tak terlupakan. Saya merinding saat Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan, tapi yang paling bikin saya jatuh cinta adalah saat mereka menyanyikan Tanah Airku setelah pertandingan, entah menang atau kalah. Itu adalah momen yang sangat emosional. Menurutnya, atmosfer di GBK tak bisa ditemukan di belahan dunia manapun. Ia bahkan menyarankan kepada orang-orang Australia untuk datang ke Jakarta dan merasakan sendiri sensasi luar biasa yang diciptakan oleh supporter Indonesia. Dukungan besar agar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, beberapa YouTuber lainnya juga menyatakan harapan mereka agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka menilai bahwa Indonesia layak berada di pentas dunia, bukan hanya karena kualitas pemainnya yang terus meningkat, tetapi juga karena dukungan luar biasa dari para supporternya. Timnas Indonesia adalah salah satu tim dengan supporter paling fanatik dan penuh semangat. Saya ingin melihat mereka tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Itu akan menjadi momen bersejarah, ujar seorang YouTuber asal Amerika. Situasi di klasemen grup C, Indonesia masih punya peluang. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Namun, posisi ini masih belum aman karena Bahrain, China, dan Arab Saudi juga memiliki jumlah poin yang sama. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin, sedangkan Jepang nyaman di puncak klasemen dengan 16 poin. Samurai Biru hanya butuh 3 poin lagi untuk memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Meski demikian, Indonesia masih punya 2 cara untuk lolos ke Piala Dunia. Jika bisa finish di 2 besar, Garuda akan langsung melaju ke putaran final. Namun, jika finish di posisi ketiga atau keempat, Indonesia masih bisa lolos lewat jalur babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, kemenangan atas Australia akan sangat krusial bagi Indonesia. Jika berhasil mencuri poin penuh, jalan menuju Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Dengan fenomena yang terjadi saat ini, tak heran jika laga antara Indonesia dan Australia semakin menyita perhatian dunia. Para YouTuber dari berbagai negara telah menunjukkan dukungan mereka kepada timnas Indonesia. Kini, tinggal bagaimana para pemain Garuda membuktikan bahwa mereka memang layak berlaga di Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menargetkan minimal 1 poin dalam lawatan ke Sydney Football Stadium. Jika timnas Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan menang atas Australia, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Kini, seluruh masyarakat Indonesia berharap timnas Garuda bisa mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Media Irak optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia setelah lihat daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Media Vietnam sampai tak bisa berkata-kata lihat skuad mewah timnas Indonesia. Media Malaysia juga ikut soroti Garuda Calling yang dinilai sinematik. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Media Irak langsung optimistis usai Patrick Kluivert memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain. Menurut mereka, dengan kehadiran 27 pemain pilihan Patrick Kluivert, skuad Garuda memiliki peluang lebih dari 80% lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Kemudian, pada 25 Maret 2025, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk menghadapi 2 laga itu, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia telah mengumumkan daftar sementara 27 pemain pilihannya. Dulu ketika mendengar nama Australia, kita hanya bisa menunduk, tak percaya diri, seolah mustahil bisa menandingi mereka. Seolah jarak antara kita dan mereka terasa begitu jauh. Ya, terlalu jauh. Hasil seri seperti tak masuk akal. Menang justru makin terdengar seperti hayalan. Untuk tak dibantai mereka saja kita sudah sangat bersyukur.
Ya, itulah Timnas Indonesia. Sebuah tim yang dulu dipandang rendah, kini berdiri gagah di hadapan raksasa Asia. Dan kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa menang, tapi apa alasan kita untuk kalah. Udah persiapan, terus pelatihnya Dragan Talajic tuh bilang, gua setiap lawan Indonesia nih ketemu selalu ada perubahan pemain. 1 atau 2 atau 3 pemain. Nah sekarang ada lagi nih kata dia nih. Kiper dari Serie A kata dia. Dia nyebutnya dari Serie A. Padahal kan dia di Palermo ya. Dia emang di Serie B. Si Emil Audero ya kan. Kiper dari Serie A. Terus ada 2 dari Liga Belanda katanya gitu. Padahal yang satu si Joy Pelipesica main di Belgia. Sama si Lomel gitu. Jadi dia nganggep sekarang nih kita kalau lawan Indonesia seperti akan melawan Belanda kata dia gitu. Itu salah satu komentar lucunya dari dari si Dragan Talajic ya. Tapi ya biar bagaimanapun sekarang para pemain itu adalah statusnya WNI dan dia adalah timnas Indonesia gitu. Dan ini memang punya darah Indonesia juga. Jadi kita harus tetap dukung karena ini adalah para pemain terbaik yang kita punya untuk saat ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda